认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini pada bulan Maret 2021. Semua anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan mari kita akan mulai ibadah online kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan pujian ini, Kau yang terindah. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Padamu kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat, kita angkat pujian ini, katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Daud kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
kita beribadah pada hari ini melalui streaming. Dan kita percaya bahwa ibadah pada hari ini beralaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh kembali beribadah. Kalaupun kami beribadah di dalam keadaan yang terbatas, kami percaya bahwa Tuhan Allah hadir dalam ibadah kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala keadaan hidup kami, peristiwa hidup kami, situasi hidup kami, yang kami bawa pada ibadah pada hari ini. Kayak Tuhan yang akan memimpin, memberkati kami, agar kami boleh dengan tenang tetap dapat menyembah Engkau. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak dapat menghadiri ibadah pada hari ini. Tuhan, kayak Engkau mau jamah mereka. Engkaulah Bapa kami yang mengetahui segala keadaan mereka. Berilah kekuatan penghiburan bagi mereka yang sedang bersedih. Berilah kekuatan bagi mereka juga yang sedang sakit. Tuhan berkati apa yang sedang mereka lakukan di dalam upaya-upaya pengobatan, sehingga mereka boleh sembuh. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup, untuk kehidupan sehari-harinya. Tuhan, Engkau yang Allah Bapa kami, Allah Bapa sebagai penyedia bagi kami. Kayak Tuhan saja yang menyediakan bagi mereka, menyertai hidup mereka, agar mereka dapat menanggulangi setiap kesulitan-kesulitan yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Sekali lagi jemaat, bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Mari yang bersukacita kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian ini, Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita pujian sekali lagi, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus.
Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari jemaat kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan, biar hati kita seperti tanah yang subur, siap ditabur benih kebenaran firman Tuhan dan boleh bertumbuh bahkan berbuah. Mari kita mengangkat pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita memujian sekali lagi. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita sebelum merenungi firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang menjadi
penuntun bagi hidup kami, petunjuk bagi hidup kami, untuk apa yang akan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini kami membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin perenungan firman-Mu pada hari ini, agar hati kami boleh terbuka, pikiran, jiwa raga kami boleh diingatkan, boleh ditegur, dan kami boleh menjalankan kehidupan kami di hari-hari depan kami ini sesuai apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema yang diberikan oleh gereja kepada saya, suatu tema yang sangat menarik, yang mungkin tema ini dialami oleh setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menang atas pencobaan. Saya akan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang keempat. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa yang ku kehendaki." Ayat ke-7, "Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di atas dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sedemikian jauh ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah kepada kita yang bukan saja mendengar firman, tetapi kita menjalankannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tema hari ini adalah menang atas pencobaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog pernah menulis. Teolog itu adalah ahli agama Kristen. Dia menuliskan bahwa setiap detail hidup manusia harus dilihat dari sudut pandang teologia, dari sudut pandang Tuhan. Artinya segala dinamika yang ada dalam hidup kita tidak bisa lepas daripada kedaulatan Tuhan. Tidak bisa lepas daripada kehendak Tuhan.
tidak bisa lepas daripada rencana Tuhan. Nah, saudara sekalian, maksudnya adalah segala perjalanan hidup kita yang kita lalui dengan segala tantangan, segala pergumulan, mempunyai makna rohani, bukan sekedar numpang lewat. Kita tidak sekedar hidup sebagai manusia yang ikut terseret di dalam arus sejarah, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita hidup bukan tanpa tujuan seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah. Tapi kita punya tujuan yang kekal, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kita hidup dengan makna, yaitu makna di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya hidup tidak selalu berjalan dengan mulus. Pada waktu semuanya baik, semuanya lancar, kita tidak pernah akan menemukan kesulitan untuk mengambil suatu keputusan. Untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar. Namun, apabila terjadi sesuatu dan kita dihadapkan pada kondisi dan situasi yang sulit, saat itulah iman kita diuji. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang penuh tantangan, hidup yang penuh godaan, pencobaan, dan bahkan rancangan iblis untuk hal-hal yang jahat bagi saudara dan saya, ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam pencobaan ada tujuan dari Tuhan, yaitu ujian untuk ketaatan kita, ujian untuk kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita masih tetap mau menyembah Dia? Dalam Matius 4 ayat yang pertama dikatakan, kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Artinya Allah Bapa yang punya inisiatif agar Tuhan Yesus itu dicobai. Allah mengizinkan Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis dalam pribadinya sebagai manusia. Seperti ketika Ayub dicobai oleh iblis. Jadi iblis saat itu memanfaatkan kesempatan yang baik menurut iblis. Seperti kisah Ayub. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa pencobaan itu berarti ujian, godaan, atau bujukan untuk melakukan dosa melawan Allah. Dari perikop 13 ayat yang tadi kita sudah baca, itu menceritakan tentang Yesus di dalam pribadi manusia dicobai oleh iblis. Dan bagaimana cara Yesus untuk menang atas pencobaan iblis itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Adam dan Hawa dicobai, mereka berada dalam keadaan kelimpahan, kenyamanan hidup, hidup sangat terpelihara. Mereka dipelihara oleh Tuhan di dalam Taman Eden. Dengan cara hidup yang demikian, harusnya mereka gampang untuk taat kepada Tuhan. Karena semua yang mereka butuhkan tersedia. Bahkan Allah menyertai kehidupan mereka hari lepas hari. Allah hadir dalam kehidupan mereka. Tetapi Alkitab mencatat walaupun dalam keadaan serba cukup, serba nyaman, tidak perlu bekerja, mereka tidak mampu menolak godaan iblis sehingga mereka jatuh di dalam dosa, yaitu dosa melawan Allah. Ketika kita membandingkan dengan keadaan Tuhan Yesus dicobai sebelum dia melayani Tuhan. 40 hari lamanya dia berada di padang gurun. Padang gurun yang kering. Padang gurun yang panas. Dia menderita kelaparan. Dan menderita fisik maupun batin. Saudara sekalian, seorang penafsir pernah mengatakan bahwa tidak makan selama 40 hari itu masih bisa hidup. Di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak minum. Jadi ada penafsiran bahwa dia mungkin minum.
dia minum karena dia bisa bertahan sebagai manusia. Selama 40 hari katanya orang bisa bertahan tidak makan, tetapi tidak bisa bertahan kalau tidak minum. Tetapi Tuhan Yesus berhasil mengatasi pencobaan yang datang dari iblis. Dia tidak tergoda. Dia tetap taat kepada Bapaknya. Saudara sekalian, ketika iblis mau mencobai Tuhan Yesus, pasti dia udah merancang pencobaan-pencobaan yang begitu kuat. Pencobaan-pencobaan yang mempunyai kuasa untuk menjatuhkan orang. Ada 3 macam pencobaan. Ada 3 macam pencobaan yang utama yang menurut iblis dapat menjatuhkan manusia untuk melawan kehendak Allah. Yang pertama, pencobaan atas kebutuhan fisik dan materi. Kebutuhan utama Yesus pada saat itu jelas makanan. Karena si Yesus sedang lemah, sedang lapar. Dan inilah menjadi suatu titik kelemahan Tuhan Yesus saat itu. Dia butuh makan. Maka iblis pun mengusulkan agar mengubah batu menjadi roti untuk dimakan. Karena itu perkara mudah bagi Tuhan Yesus. Pertanyaan, apakah Yesus boleh makan? Sangat boleh. Karena dia manusia biasa, butuh kekuatan fisik, butuh makanan ketika lapar. Maka masalahnya bukan boleh makan atau tidak, melainkan makan apa dan cara memperolehnya. Itu yang paling penting. Iblis mencoba Tuhan Yesus untuk tidak mempercayai lagi pemeliharaan Bapaknya. Iblis mencobai dia dengan cara mengusahakannya sendiri, dengan cara yang salah, yaitu atas perintah iblis. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan makan bisa mempengaruhi dan mengubah pikiran manusia. Keinginan materi untuk kepuasan batin pun bisa juga mengubah cara pandang manusia. Seorang pendeta mengatakan karakter atau sifat seseorang akan sangat jelas terlihat ketika berhadapan dengan uang atau materi. Dalam keadaan lapar, orang bisa kalap. Dalam keadaan lapar, orang bisa gelap mata. Sehingga dapat melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa laparnya. Seorang maling yang ketangkap karena mengambil dompet orang lain, dalam pernyataannya kepada polisi, mengatakan dia butuh makan. Ketika melihat dompet yang tidak bertuan, dia diambilnya. Akhirnya dia ditangkap karena maling. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saja kebutuhan fisik saja orang bisa gelap mata, tetapi ada juga kebutuhan psikis, ingin memiliki materi untuk kepuasan batin. Semua ini bisa membuat orang kalap dan menghalalkan segala macam cara. Saudara-saudara, ada berita yang sangat miris. Banyak anak remaja yang ingin bergaya pakai handphone yang bagus, akhirnya terjebak di dalam lembah pelacuran. Mereka melacurkan diri ketika ditanya, kenapa kamu jatuh dalam pelacuran? Saya pengen handphone yang bagus. Saya pengen baju yang bagus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka banyak juga orang yang sudah kecukupan, sudah banyak duit, masih mau cari lebih, sampai melawan hukum. Akhirnya banyak kecurangan yang terjadi. Banyak kejahatan yang terjadi. Yang sekarang dikatakan kejahatan kera putih. Banyak korupsi yang terjadi. Maka Yesus mengatakan dalam Injil Matius, bahwa bukan dengan roti saja manusia bisa hidup, tetapi juga dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada cara pikir yang salah, keinginan yang salah. Maksud Yesus adalah jangan terlalu fokus kepada kebutuhan fisik. Jangan terlalu fokus kepada kebutuhan emosi. Sehingga masalah rohani, kebutuhan jiwa yang sesungguhnya
yaitu menjalankan rencana Tuhan, diabaikan. Yang kedua, percobaan kedua iblis adalah menyembah materi, bukan menyembah Allah. Tertulis bahwa iblis menawarkan suatu keadaan yang keadaan yang berkecukupan kepada Yesus, asalkan Yesus mau menyembah Dia. Jelas dikatakan bahwa Yesus menolak. Seorang penafsir mengatakan bahwa kenapa Yesus menolak? Karena sesungguhnya kerajaan dunia dan yang berkelimpahan, harta, kemewahan, dan kekuasaan sebenarnya adalah milik Tuhan, bukan milik iblis. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 8 tadi, Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam versi lain dikatakan di dalam tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Satu pertanyaan seringkali itu menggelitik kita orang Kristen. Apakah orang Kristen, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, boleh usaha, boleh berdagang untuk mendapat materi yang banyak, boleh ingin kaya? Itu seringkali itu pertanyaan. Saya katakan boleh. Karena begitu banyak orang salah kaprah bahwa orang Kristen harusnya hidupnya miskin, sederhana, menderita. Kalau banyak materi, pasti itu berdosa. Karena materi itu dikaitkan dengan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini keliru. Karena begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, begitu berlimpah dengan materi. Sebut saja tuh Abraham, Ayub, Salomo, semua berlimpah dengan materi. Dan masih banyak tokoh yang lain yang bisa kita sebutkan satu persatu. Maka persoalan pentingnya bukan boleh sukses, bukan boleh banyak uang, atau banyak harta, tetapi bagaimana caranya mendapatkannya. Itulah yang menjadi prinsip yang paling penting. Bujukan dari iblis untuk Tuhan Yesus sebenarnya agar kelimpahan didapat dengan jalan pintas. Yesus mengetahui bahwa jalan Tuhan adalah melalui ketaatan. Ketaatan kepada kehendak Bapanya. Dan bukan menyembah iblis untuk memperoleh dunia dengan cepat. Memperoleh kekayaan dengan cepat. Tapi melawan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak yang terjadi saat ini. Di dunia ekonomi, di dunia perniagaan kita. Tipu di sana, tipu di sini. Sudah banyak pegawai pemerintah yang korupsi. Saudara bisa membaca setiap hari. Puluhan gubernur sudah ditangkap oleh KPK. Puluhan bupati, wali kota sudah masuk dalam penjara karena korupsi. Dan kedapatan bahwa hartanya begitu banyak. Rumahnya mewah. Punya usaha sana-sini. Punya mobil yang begitu mewah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Keinginan untuk memperoleh kekayaan yang berlimpah. Itu mengandung bahaya. Karena bisa menjerumuskan orang ke dalam suatu perbuatan dosa. Yang melawan Tuhan. Mengapa banyak pejabat yang korupsi? Karena dia punya kesempatan. Kesempatan yang begitu terbuka luas. Ada jalan. Sehingga dia tergoda untuk korupsi. Saya mengutip Ahok ketika dia menjadi gubernur. Suatu kata-kata yang sangat tepat. Dia mengatakan bahwa karakter dan tabiat orang yang sesungguhnya akan terlihat ketika ia sedang berkuasa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyembah dan berbakti kepada Tuhan adalah mutlak dan harus terus-menerus dalam setiap aspek kehidupan. Kehidupan berkeluarga, pekerjaan dan relasi di dalam masyarakat. Relasi dengan orang-orang lain. Relasi dengan pemerintah.
Kita sadari dan dilakukan dengan tekun agar tidak berpaling dari Tuhan. Tidak berpaling dari Tuhan Allah kita. Lalu kita mengabdikan diri kepada Allah yang lain. Menyembah kepada iblis. Yang ketiga, pencobaan apa yang dialami oleh Yesus dari iblis? Yaitu mencobai Allah. Iblis meminta Yesus mencobai Allah dan menjatuhkan dirinya. Dan pasti iblis katakan bahwa akan diselamatkan oleh malaikat. Saudara sekalian, iblis memutarbalikan firman Tuhan yang dikutip dalam Mazmur 91 ini. Yang menyatakan bahwa Allah menjanjikan pemeliharaan atas hambanya. Allah akan menjaga hambanya. Saudara, saya dulu punya teman. Dia ketika pindah dari gereja kami yang lama, dia pindah ke gereja pada waktu itu, teologi of success itu begitu menggebu-gebu. Dan ketika dia pindah, suatu saat kami bertemu dalam satu persekutuan, bagaimana dia mempertontonkan imannya ketika seorang pelayan dari tuan rumah membagikan dia sirup. Dia langsung mengambil, terus dia menyebutkan suatu kata yang saya anggap itu betul-betul mencobai Tuhan. Dia bilang, waduh, saya ini sebenarnya kencing manis. Saya sedang menderita diabetes. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, saya minum aja. Dia minum. Udah, dia minum. Saya juga bingung, ya. Kok dia minum? Dia kan lagi diabetes. Tapi dia katakan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mencobai Tuhan artinya menuntut bukti dari Tuhan untuk dapat dipercaya. Mencobai Tuhan itu sama dengan memanipulir Tuhan dengan cara menggunakan iman yang keliru. Doa-doa yang keliru. Saudara sekalian, iman yang Tuhan berikan kepada kita adalah iman yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan menggunakan iman itu mau memanfaatkan kuasa Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Banyak orang Kristen saat ini melakukan praktek iman seperti itu. Ada yang sakit bukannya mencari dokter yang baik, mencari pengobatan yang baik, tapi langsung cari pendeta untuk minta didoakan agar sembuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mengenal satu keluarga muda ketika suaminya sakit. Saya tanya istrinya, kenapa kamu tidak bawa suami kamu ke dokter? Dikasih pengobatan yang baik. Tapi apa yang istrinya katakan? Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakitnya udah sembuh. Saudara sekalian, seringkali kita anak-anak Tuhan mengklaim janji-janji Tuhan, mengklaim apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Kita menggunakan ayat-ayat yang Alkitab udah catat. Ayat-ayat yang relevan dengan janji Tuhan. Tanpa kita mengaitkan dengan rencana dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita secara utuh. Saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah dan jangan mencobai Tuhan dengan memakai firman Tuhan sebagai dalih atau untuk pembenaran diri. Saudara, mungkin seringkali kita mendengar orang-orang yang berdoa, mintalah maka akan dibukakan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi banyak orang menggunakan ayat itu untuk pembenaran diri, bahwa Tuhan akan menjawab doa dia. Saudara sekalian, seringkali saya mendengar orang yang berkata demikian. Kita berdoa, menunggu jawaban Tuhan. Sebenarnya bukan menunggu jawaban Tuhan.
Banyak orang mengatakan bahwa berdoa menunggu jawaban Tuhan sebenarnya adalah menunggu agar Tuhan menjawab ya atas permintaan kita. Padahal kemungkinan besar sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa kita dan mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan-kesulitan untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, jangan sembarangan menggunakan firman Tuhan. Tapi jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun, sebagai pengoreksi hidup, bukan sebagai pembenaran atas suatu kesalahan atau memaksud keinginan agar keinginan kita tuh dipenuhi oleh Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hidup di dunia ini kita akan terus berhadapan dengan pencobaan. Terus berhadapan dengan ujian. Karena dunia ini sudah rusak oleh dosa dan segala keinginannya. Dan sifat-sifat dosa itu yang ada dalam diri manusia itu sungguh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam Lukas pasal 4 ayat 13 tadi, dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, daripada Yesus. Dan menunggu waktu yang baik. Saudara sekalian, iblis belum mengaku kalah. Dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik adalah mau dilakukan terhadap kita, anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan harus terus berjuang melawan pencobaan dan godaan yang dilakukan oleh iblis. Melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, itulah satu-satunya cara untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih, saudara dan saya masih diberikan pencobaan, artinya rohani kita tuh masih hidup. Tuhan sedang berintim dengan kita. Kita sedang dalam proses belajar. Kalau saudara dan saya masih diuji dengan pencobaan, artinya Tuhan mau kita semakin setia dan taat. Kalau kita masih diuji dengan pencobaan, artinya Tuhan mau agar kita semakin mengenal Dia. Dan menyadari akan Dia yang berkuasa atas hidup kita. Saya ingat sekali seorang hamba Tuhan, dia mengatakan demikian. Kalau saudara pergi ke rumah sakit membesuk orang, ada 2 pasien yang terbaring. Dia mengatakan, waktu saudara tanya dokter, bagaimana keadaan orang ini? Oh, orang ini, dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Jadi dengan ketat sekali dijaga. Jadi orang ini perlu menahan diri untuk tidak makan yang macam-macam. Nah, orang ini bagaimana? Oh, dia boleh makan apa aja. Artinya yang satu ini sedang mau hidup, tapi yang satu sudah dibiarkan mati. Dia boleh makan apa aja. Jadi saudara sekalian, kalau kita masih diberikan pencobaan, dan kita menyadarinya itu pencobaan dari iblis, kita mau taat kepada Tuhan, itu artinya Tuhan masih mau hidup dalam kehidupan kita. Kita masih hidup, rohani kita masih hidup untuk menyembah Dia. Namun Tuhan juga mengingatkan bahwa tidak mudah menang melawan pencobaan-pencobaan yang menyerang kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu peringatan yang keras. Artinya waspada, saudara sekalian. Jangan terlena. Dan kita harus sungguh-sungguh minta kekuatan dari Tuhan untuk menang. Saudara, jangan pernah menganggap sepele dengan pencobaan. Selanjutnya fakta bahwa Yesus itu menang atas pencobaan ialah dengan menggunakan firman Tuhan. Tiap 3 kali diuji dengan firman Tuhan, Yesus membalas dengan firman Tuhan yang secara tepat maksudnya oleh Tuhan. Fakta bahwa Tuhan Yesus menang atas pencobaan juga mengingatkan saudara dan saya bahwa kita pun juga bisa menang atas pencobaan. Kita bisa lapar.
Kita bisa ingin harta benda yang banyak. Kita juga mungkin terjebak di dalam keinginan untuk mencobai Tuhan. Tapi saya percaya sekali, ketika kita menggunakan firman Tuhan, maka kita akan menang. Saudara sekalian, mari kita pahami firman Tuhan, agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk dikerjakan. Maka firman Tuhan itu adalah senjata yang utama yang akan kita gunakan untuk mengalahkan pencobaan dari iblis. Hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis menunggu waktu yang tepat untuk mencobai anak-anak-Mu. Bersyukur dengan firman-Mu yang setiap hari mengingatkan kami untuk taat kepadamu, bukan taat kepada iblis. Oleh sebab itu Tuhan, yang Kamu pimpin kami agar kami boleh dengan rajin membaca firman-Mu, rajin mengingat firman-Mu, membawa firman-Mu di dalam kehidupan, segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa persembahan dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini untuk dapat beribadah secara virtual. Melalui ibadah ini kami umat-umat-Mu jemaat GGPHK telah memuji, memuliakan dan menyembah Engkau ya Bapa. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas pertolongan Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi sepanjang hidup kami, mengiring Engkau ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami kepadamu boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan rohani kami, agar menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat dalam dunia yang fana ini, hingga sampai pada kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Berkati hamba-Mu dan pelayanannya, mengabarkan Injil Kerajaan Allah, sertai senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, supaya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan percaya bahwa hanya melalui nama Yesus ada jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Berkati hamba-Mu agar tetap sehat dan bahagia bersama keluarganya dan mencukupkan segala kebutuhannya. Ya Bapa, kami mendoakan persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Berkati dan kuduskan persembahan ini dan layakkan untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kerajaan-Mu, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita dan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atas mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GGPHK, dari yang berusia muda sampai kepada yang berusia lanjut. Berkati dan teguhkan iman kami agar tetap mengandalkan Tuhan sebagai penolong yang setia dalam mengatasi berbagai masalah dan menjawab doa-doa dan pergumulan jemaat GGPHK. Yang sekolah dan kuliah, Tuhan berkati hikmat kepandaian agar lulus tepat waktu dan dapat mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang mencari lowongan pekerjaan, Tuhan buka jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang mencari nafkah dalam berbagai usaha, Tuhan berkati agar usahanya terus maju dan sukses. Yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah berkati dengan kesembuhan, pemulihan dan kekuatan. Yang lemah, letih dan lesu, Tuhan berkati kelegaan. Yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan berkati dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk gembala sidang jemaat GGPHK Muxia Haryati. Tuhan Yesus berkati pelayanannya
dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dan berkati tetap sehat dan mencukupkan segala kebutuhan bersama keluarganya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini mengalami masalah ekonomi, sosial, dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, serta masalah serius yang dialami oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia, yaitu masalah kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang telah memakan korban jiwa yang begitu banyak. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, Engkau Maha Kuasa dan Maha Penolong, untuk campur tangan mengatasi dan memulihkan segala masalah yang menimpa bangsa kami. Kami percaya bila Engkau berkehendak melakukan pemulihan, maka kehendak-Mu lah yang jadi, karena bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Berkati Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri, serta para pemangku jabatan di pemerintahan di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, agar tetap bersatu, sehati dan sepikir untuk mengatasi masalah di Indonesia sehingga terjadi pemulihan demi mensejahterakan masyarakat. Berkati TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberkati dan kuduskan vaksin COVID-19 yang sudah beredar dan sudah disuntikan ke tubuh sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19. Dan kiranya vaksin COVID-19 sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan pandemi COVID-19 agar segera lenyap dari bumi NKRI. Berkati para medis dengan semangat pengabdian yang tinggi dalam menangani pasien COVID-19 dan lindungi mereka agar tidak tertular COVID-19. Demikian juga pasien yang sedang terbaring rumah sakit dan yang isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Tuhan tolong berkati kesembuhan dan pemulihan kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日是個第二嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，
苏是埋葬光彩阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信信与共的教會，我信信徒相同，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Jemaat, kita akan menutup ibadah online kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menjaga, menolong kita dari dulu, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berharap akan kasih setia Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita dengan iman bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita akan pujian Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita pujian ini dengan penuh kemenangan. Ingat, katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Engkau yang berjanji setia, ya Allah, yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Sebab seluruh hidup kami, Tuhan, seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu, Tuhan, genggaman-Mu. Mari jemaat katakan dengan iman-Mu, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin Tuhan. Kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup genapi, Tuhan. Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan, imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang, haleluya, kemenangan
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Puji-pujian, doa dan firman-Mu sudah kami lakukan. Kiranya semua berkenan kepadamu Tuhan. Ambillah ibadah pada hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi bekal bagi kami untuk memasuki hari-hari yang ke depan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.